Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang mengukur diri kita. Ulama-ulama hafal kitab, nulis kitab, dihafal oleh anak tapung ilir, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Ini angkatan yang ketiga, angkatan yang keempat, angkatan yang kelima. Darul Ittihad tetap ada sampai hari kiamat. Amin. Dari satu santri punya satu pondok, 100 santri, 100 pondok. Maka nanti pada tahun 2035, 2045, 2055, Darul Ittihad 1, Darul Ittihad 2, Darul Ittihad 3, Darul Ittihad 4, Darul Ittihad 5. Mesti berpikir besar. Mesti bermimpi besar. Ini orang sekarang mimpi aja takut. Gimana mau melihat mimpi jadi kenyataan? Betul. Apakah pesantren ini ujuk-ujuk tiba-tiba ada? Tidak. Berawal dari MI dulu. Habis MI kemudian wakaf tanah 3 hektar. Bapak Ramli yang tadi kita kirimkan Al-Fatihah. Mana orang tapung hilir yang kaya-kaya, yang luas sawitnya sejauh mata memandang, yang duitnya banyak sing sugih. Mana? Hilang semuanya. Tapi tanah 3 hektar inilah yang paling berkah. Sampai hari kiamat nggak bisa dijual karena tanah wakaf. Bapak, orang tapung hilir yang kaya-kaya, punya sawit luas. Ketika bapak meninggal, sawitnya didol. Istri, anak nggak terlalu ganas, mantu ini yang ganas. Ibu yang punya gelang, punya rantai, punya anteng, begitu meninggal dunia, habis. Baju 3 lemari, habis. Yang dibawa tinggal kain, kain batik. Orang kaya, mati. Orang miskin, lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat-pejabat, jangan ada Pak Kadispora. Camat, ada Pak Camat. Polisi, jaga juga perasaan Pak Kapolsek. Tentara, ada Pak Dan Ramil. Ustadz, astagfirullahaladzim. Ini kalian nggak menghormati Ustadz lagi gara-gara nonton film Walid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana orang tapung ilir yang kaya-kaya, yang katanya sawitnya 30 hektar, habis dijual, replanting, habis. Tapi sawit yang 3 hektar ini, yang beberapa batang, dibangun kelas, rumah yang cantik yang besar, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Istri besar, tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir. Mengalir ke makam orang yang mewakafkan tanah ini. Saya berharap selesai acara ini, nanti jamaah berdatangan menambah tanah wakaf ini insyaallah. Amin. Saya sudah dengar ceramah Ustadz tadi malam di Darul Ittihad. Maka saya wakafkan itu tanah yang ada di sana Pak Ustadz. Tanah siapa? Embuh. Ya ora iso wakaf tanah wong. Kalau mau mewakafkan itu tanah kita. Mudah-mudahan yang hadir malam ini dibukakan Allah pintu rezekinya. Yayasan adalah otak. Otak yang bergerak. Kalau sampai darah tidak mengalir ke otak, kena stroke ringan, nggak berjalan. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Yayasan terdiri dari pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Memikirkan masa depan. Urusan surat tanah, kelasnya yang kurang, asramanya, tempat olahraganya, masjidnya. Kami tadi dengan Ustadz Al-Nob Dinar
dan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas sholat berjamaah di Masjid Al-Ittihad. Masjidnya sejuk dingin karena nggak ada pintu dan jendela. Aceh, angin cepat. Masjidnya bersih. Di depannya ada solawat zuhur, solawat asar, solawat maghrib, solawat isya, solawat Ramadan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dibalas 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Anak santrinya dapat, mudah-mudahan pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara Yayasan Al-Ittihad sebagai otak yang memikirkan masa depan diberikan amanah sehat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Tapi yayasan tidak bisa bekerja berbuat apa-apa kalau tidak ada kiai, ustadz, dan ustazah. Betul. Siapa yang mau mengajar, yang membangunkan santri pagi, belum ayam bekokok, ustadz sudah bangun. Dulu kami waktu di pondok dibangunkan sama ustadz. Pakai bahasa kampung kami. Wake up, wake up, wake up. Kebetulan waktu itu ada syekh dari Mesir yang ngajar. Namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Datang ke kamar kami bawa batang sapu. Sallu, kom, sallu. Bangun, sholat. Kami semuanya ke masjid sholat. Ada satu teman saya pas pulang, dia masih tidur. Loh, saya bilang, kamu kok enggak kena pukul Syekh? Kenapa kamu masih tetap? Tadi dia waktu mau mukul pakai batang sapu, saya bilang, Syekh, ana junub. Akhirnya kata Syekh, ya wis, sampean mandi. Jadi memang santri ini panjang akalnya. Kawan Ustadz itu sekarang masih ada? Masih ada. Namanya nggak boleh disebut. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi zaman kami dulu anak-anak bandel-bandel. Anak santri Darul Ittihad ini baik-baik semua. Barokah Alfiyah Ibni Malik, barokah Tafsir Jalalain, barokah Romo Kiai, karena dikasih makanan halal, sawit. Makan sawit kan? Tidak ada tipu, bohong, lusta, riba, ghibah, nanimah. Maka insya Allah anak-anak yang dikasih makanan yang halal. Maka jangan sampai orang tua membebani ustadz, ustazah, kiai yang mengajar. Sebetulnya mendidik anak ini tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab ustadz? Kalau saya nanya, nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Sebetulnya tanggung jawab mendidik anak-anak ini tanggung jawab orang tua atau ustadz? Tanggung jawab orang tua. Tapi karena orang tua nggak mampu, orang tua sibuk, orang tuanya bisnismen, orang tuanya nggak pandai ngaji, orang tua nggak bisa baca kitab, maka diserahkan ke pondok pesantren Darul Ittihad. Assalamualaikum Romo Kiai, ini anak saya, tolong didik dia. 3. Akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Dalam bidang fikih, fikihnya bermazhab Syafi'i. Dari mulai matan takrib, fatul qorib, i'anatut talibin, mahalli,
sampai kepada kitab-kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi meninggal tahun 676 dalam bidang tasawuf. Tasawufnya adalah tasawuf Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuh, itu kata Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sopo iku Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jelas? Bukan Murji'ah, bukan Syiah, bukan Wahabi, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Darul Ittihad ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya adalah tasawuf Sunni. 3 tiang inilah yang menjadi tonggak utama. Kalau sampai tiang ini patah, roboh pentas ini. Maka kalau sampai 3 ini tidak bermazhab, akidahnya bukan Ahlus Sunnah, ditambah tasawufnya bukan tasawuf Sunni, maka rusak. Benteng, Riau, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaysia. Kita ini semuanya sepakat dalam 3. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni. Dan benteng pertahanan itu SMP nggak sanggup. Ibu bapak sekalian, SMP pelajarannya cuma 5, Bu. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Apa sih Jimne? Iya itulah. Cuma 5 pelajaran. Tapi di Darul Ittihad, Nahwu, Shorab, Balaghah, Ma'ani, Bayan, Mantik, Fikih, Usul Fikih, Qawaidul Fikih, Hadis, Mustalah Hadis, Rijalul Hadis, Gharibul Hadis, Arud Qawafi, Tafsir, Ulumul Quran, dan tetap belajar umum karena ijazahnya sanawiyah aliyah dan ulia wusta ulia diakui oleh Kementerian Agama. Tetap belajar. Makanya kalau ada orang menyepelekan pesantren, anak kamu di mana? SMP negeri. Anak kamu di mana? SMP plus. Anak kamu di mana? Ya itulah karena nggak lulus kemarin ya, daripada nganggur saya kirim ke pesantren. Emang pesantren tempat pembuangan anak bodoh? Banyak pelajaran SMP apa pesantren? Pesantren. Itu maka mesti mondok 24 jam kali 6 bulan baru pulang. Kenapa? Karena pelajaran kalian wakeh tenan. Kepala anak pesantren mesti besar. Nomor 9 peci saya. Kepala anak pesantren pecinya mesti ada AC-nya karena panas. Di dalamnya nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Bahasa Inggris. Ibu, ini perlu saya ceritakan ke ibu. Ya kalian bukan cuma mikirkan masak ikan sale dengan daun ubi tumbuk. Ustadz kok ingat sale daun ubi tumbuk? Tadi kami sama Kiai makan ikan sale. Rasanya, yummy. Jangan kalian pikirkan cuman masak nasi, sambal terasi, ikan pantau. Tapi kalian pikirkan anak-anak kalian belajar, dididik oleh Romo Kiai, para ustadz dan asatis, ustazah, ustazat. Semuanya di sini. Maka kalau jenguk anak ke pondok, ibu, bapak, wali santri, bawakan semangat. Jangan bawakan air mata 1 mangkok. Gimana pelajarannya nak? Ini belajarnya susah. Semangat. Gitu. Ini baru datang ke pesantren. Yang dilihat kamarnya. Kasurnya Nindo. Iki.
Dapur nende ndok dapur iki wae sambal nende. Semangat. Justru ibu kasih semangat. Ibu siap kasih semangat untuk anak-anaknya? Enggak semangat. Bapak, kalau nanti pulang ke rumah istrinya nangis, ngeluh, kasurnya tipis, ikannya, lauknya, nasinya. Bapak kasih semangat. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada kamu nangis 20 tahun lagi karena anak kamu kena narkoba. Gara-gara ganja, pil anjing gila, mabuk pertamak dan bensin solar. Setuju? Anak rusak matanya hitam gara-gara main handphone. TikTok yang ditontonnya ulat pinang dan ulat sagu. Ngelompat-lompat. Tapi di pesantren, selamat dari TV, selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari zina. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berada di tempat yang sama. Coba tengok. Ini khusus laki-laki. Ini khusus perempuan. Ada tembok jarak yang begitu jauh antara kita. Selamat anak kalian, Bu. Rambutnya nggak kelihatan. Jilbabnya panjang. Bajunya panjang. Selamat anak laki-laki kalian, Pak. Dia tidak kena maksiat. Tidak nonton TV. Tidak main handphone. Anak saya, ponakan saya, wajib masuk pondok. Yang nggak masuk pondok, saya pecat jadi anak. Kenapa? Karena saya nggak sanggup menjaga mereka di rumah. Ngontrol mereka nonton TV. Melihat mereka main handphone, game online. Dari mana dapat duit? Judi online. Duitnya untuk apa? Game online. Ingat, nerakanya offline. Bapak Ibu di Tapung Gilir, di Kabupaten Kampar, di Provinsi Riau, yang sudah memasukkan anaknya ke Darul Ittihad. Selamat anak kalian dunia akhirat. Anak soleh dan solihah mujahid fisabilillah. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan ke pesantren Darul Ittihad. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Apa untungnya saya kalau banyak yang daftar di Darul Ittihad? Ada untungnya sama saya. Saya dapat amal jariah. Kalau yang mendaftar ke Darul Ittihad 1.000 orang. Yang 1.000 itu punya istri 3.000 karena istrinya 2. Lalu dia punya anak 4.000. Lalu dia punya cucu 5.000. Lalu saya dapat mengalir sampai hari kiamat. Kenapa kau masuk Darul Ittihad? Karena saya tonton Instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksud saya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau orang Tapung Hilir, orang Riau menjadi baik dengan masuk pesantren. Ibu kalau datang kemari bawakan semangat. Kalau mau nangis, keluar dari pintu gerbang Darul Ittihad, sudah lewat, udah agak pintu tol, nangislah di situ. Nah, jumpa pintu tol, nangis. Tapi selama di sini, kuatkan anak-anak kita, berikan mereka semangat, karena mereka perlu doa. Di malam-malam tahajud Bapak, doa kepada Allah. Usolli sunnatal hajat. Saya sholat sunat hajat 2 rakaat. Supaya anak saya berketetapan hati. Ya muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hati anakku. Supaya jangan minta pulang terus. Tapi kalau dilihat dari gayanya. Ini santri-santriah, santriwati Darul Ittihad ini. Betah-betah semua di pondok. Bahkan yang sudah tamat aliyah nggak mau pulang karena belum khatam kitab. Udah tamat aliyah, masih lagi mau di pondok 1 tahun lagi, pengabdian dan mengkhatamkan kitab. Begitulah cinta mereka kepada ilmu. Mudah-mudahan anak bapak ibu semua dijaga, dipelihara Allah. Menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata insya Allah. Amin ya Rabbal